Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus. Apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua siap untuk memuji, meninggikan Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita mau kasih waktu kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Bapak, kami ucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu. Bapak, kami dapat kembali berkumpul di tempat ini Bapak. Bapak, sebentar kami mau menyembah Engkau Bapak, sebab Engkau Tuhan yang layak menerima segala pujian penyembahan kami Yesus. Sebab Engkau Allah Immanuel, Tuhan yang selalu berserta dengan kami Bapak. Dan ini hati kami Yesus
Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah ada satu nama yang dipermuliakan di tempat ini, yaitu nama Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak dipuji Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan yang siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom semuanya. Apa kabarnya? Sekali lagi apa kabarnya? Boleh kasih salam ke kanan kirinya, kasih senyuman paling lebar, minimal 5 orang. Siap memuji nama Tuhan semuanya? Amin. Ya siap memuji nama Tuhan, boleh angkat tangannya. Kita sama-sama mau angkat tangan kita mau memuji nama Tuhan. Ayo kita tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Ku datangnya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Ku kan menyanyi, ku kan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih, dan ku layani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Ku datangnya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Ku bernyanyi, ku kan bernyanyi, ku kan menyanyi untuk haramu, dan ku layani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Sebagai hal yang mulia, kita mau lebih lagi meninggikan nama Dia. Kita mau sama-sama katakan, Tuhan, ini mazmurku, pujian bagimu, persembahan hatiku. Tuhan, ini syukurku, ku naikkan hanya bagimu Yesus yang layak ditinggikan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, tangannya di atas, ku kan bersembah dalam roh dan kebenaran, sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Ku kan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, kita datang di sini untuk memuji nama Tuhan. Amin. Ada amin? Kita mau sama-sama katakan, great is our God. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita.
selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di
Bapa, pakai kami lebih baik lagi Tuhan. Dan sebentar Bapa kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Yesus. Biarlah Kau bukakan pintu hati kami Yesus. Biarlah segala firman-firman-Mu Bapa dapat bertata di dalam setiap kehidupan kami. Dan Kau berkati Bapa hamba-Mu Bapa yang memberitakan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Yesus, Kau yang pakai lidah bibirnya Tuhan. Dari dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Bapak Ibu diberkati ya dengan anak-anak youth. Tampil perdana mereka hari ini. Dan saya percaya bukan cuma sekali, nanti besok-besok lagi. Ya Bapak Ibu diberkati ya. Dan saya percaya biarlah semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar tentang apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu. Ya, tadi lagu tadi kan dikatakan bahwa Tuhan gak menjawab semua doa. Walaupun kita sudah doa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh percaya, walaupun kita sudah gigih berdoa, sudah serius berdoa, kok Tuhan gak jawab doa? Apakah kata-katanya salah, atau kata-katanya datar-datar aja, atau gimana? Ya kan, seandainya pagi hari ini Tuhan hadir depan Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan ngomong begini, apa yang kamu kehendaki, ku perbuat bagimu. Bapak Ibu minta apa? Nah, jawaban kita ini menentukan Tuhan jawab atau enggak, Tuhan kabulkan atau enggak. Ya, jadi Bapak Ibu bukan gara-gara kata-katanya salah. Pernah kan orang yang berdoa, orang sakit dia ngomong begini, oleh bulir-bulir Yesus sembuh. Wah, sembuh kok. Benar kata-kata salah kan, yang benar kan bilur-bilur Yesus. Dia katakan bulir-bulir, sembuh juga. Ya kan, artinya bukan kata-katanya, bukan keindahan kata-katanya, tapi benar-benar hati. Ya, nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam realita kenyataannya enggak semua doa itu dijawab Tuhan. Ya, jadi enggak semua. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu ada dua peristiwa nih. Yang pertama tentang Yakobus dan Yohanes, yang kedua tentang Bartimius. Nah kita pengen belajar ya, jadi kita pengen bandingin dua peristiwa ini supaya kita ngerti doa seperti apa sih yang Tuhan kabulkan dalam kehidupan kita. Jadi doa itu memang ungkapan hati kita, tapi kalau kita salah mengungkapkannya, doa itu jadi gak ada jawaban ya. Nah kita belajar Markus 10 ayat 35 sampai ke 52. Saya gak baca semuanya, saya akan bacakan sebagian-sebagian. Ya, Markus 10 ini tentang Yohanes dan Yakobus. Markus 10 ayat 35 sampai 40 dikatakan begini. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Jawabnya kepada mereka, ini kata Yesus, "Apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Namun kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum atau dibaptis dengan baptisan yang kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Namun hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan." Nah ini yang kedua. Markus 10 ayat 46 sampai ke 52 dikatakan begini. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegur supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat."
Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu juga ia dapat melihat lagi, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah Bapak Ibu, kata yang sama ya di sini dalam ayat 36 dan 51 dikatakan, apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu. Yesus juga tanya kepada Yakobus dan Yohanes. Yesus juga tanya kepada Bartimius. Tapi di peristiwa yang di Bartimius, di Yohanes dan Yakobus, Tuhan gak mengabulkan doanya. Di Bartimius Tuhan mengabulkan doanya. Permintaannya dikabulkan. Nah apa yang membedakannya dan bagaimana doa itu bisa dikabulkan? Nah karena banyak sekali doa-doa yang mungkin kita panjatkan, yang mungkin juga kita sudah lupa, Tuhan gak kabulin. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, doa yang dikabulkan oleh Tuhan yang pertama adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Gak mungkin ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh melakukan apa yang Tuhan gak kehendakin. Itu gak mungkin banget. Ya jadi yang pertama itu doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau doa kita selaras sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yakinlah doanya pasti dikabulin. Nah Bapak Ibu perhatiin di ayat ini dikatakan gini. Di dalam Markus 10 ayat 35 dikatakan gini, lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau. Bapak Ibu kalau lihat ini kata doa ini merintah atau mohon. Saya ulangi lagi dikatakan begini. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami ingin engkau melakukan apa yang kami minta padamu. Nah sementara di Bartimius dalam Markus 10 ayat 51 dikatakan gini, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Jawab orang buta ini, Rabuni, aku ingin dapat melihat. Ada satu perbedaan, yang satu ini merintah, kita maksain Tuhan. Nah Bapak Ibu tanpa kita sadari kita juga sering berdoa minta Tuhan. Seakan-akan kita gak peduli dengan yang lain-lainnya. Misalnya kita lagi punya acara, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan hari ini Tuhan ya, cuaca tuh baik ya Tuhan. Gak ada matahari yang terik sekali, sedang-sedang aja. Kita minta. Tapi Bapak Ibu tahu nggak di semuanya di samping kita mungkin orang-orang di sekitar kita juga ada yang doa. Misalnya pedagang es. Dia juga berdoa dong. Tuhan kalau bisa hari ini terik sekali Tuhan supaya daganganku laku. Nah saya pengen tanya Tuhan jawab doa yang mana? Apa Tuhan kedap-kedip? terang gelap. Kan nggak begitu Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi doa itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Misal contoh gini, kita nih suami udah punya istri. Lihat cewek cantik, kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya tuh mau cerai sama istri saya mau nikah dengan dia. Jamin Bapak Ibu Saudara, doa itu gak bakal dikabulin. Karena gak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendakin. Tapi kadang-kadang kita kan selalu ngeyel. Suka memaksakan kehendak kita seperti murid-muridnya ini dikatakan, Guru kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau. Kita kan maksain, menurut kita ini yang terbaik. Kita paksain. Nah terus dikatakan dalam Markus 10 ayat ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu perhatiin. Beda dengan murid-muridnya. Bartimius punya hati, dia benar-benar mohon. Beda dengan muridnya, merintah. Nah Bapak Ibu kadang-kadang kita gak sadar yang saya katakan tadi. Kita gak sadar, kita tuh kadang-kadang seperti Tuhannya Tuhan. Kita yang ngatur Tuhan. Tuhan begini nih Tuhan, harus begini, harus begini, harus begini. Beda dengan Bartimius dikatakan gini. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mohon belas kasihan. Minta kemurahan Tuhan supaya dapat belas kasihan. Nah kadang-kadang kita doakan yang saya katakan tadi, kita itu doa seperti Tuhan, Tuhannya Tuhan yang datang kepada Tuhan,
yang memerintahkan Tuhan. Tuhan berkati rumahku, jaga rumahku, aku mau pergi 1 bulan, tolong jaga ya Tuhan. Kita tuh merintah Tuhan, kayak Tuhan tuh satpamnya kita gitu loh. Ya kan, tuh kita ngomong Tuhan, nggak mau tahu ya Tuhan, pokoknya dalam 3 bulan ini Tuhan, kalau nggak ada berkat yang datang atau nggak ada sesuatu yang terjadi Tuhan, pokoknya Tuhan jangan lihat batang hidungku di gereja lagi ya Tuhan. Wah, kita tuh kayaknya lebih galak dari Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tuh kayak Tuhannya Tuhan. Nah itu doa yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, doa gitu nggak bakal dijawab Tuhan. Nah maka dikatakan di dalam Markus 14 ayat 36 dikatakan begini. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Waktu Yesus doa di Taman Getsemani aja, di tengah-tengah dia mengalami kesulitan, kesengsaraan, ditinggalin segala macam, dikatakan apa? Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, tetapi melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi benar-benar harus selaras dengan Tuhan. Ya, jadi kita belajar doa yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Banyak kok Bapak Ibu yang Tuhan mau. Ya, dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita berubah. Kalau kita doa, Tuhan ubah hidupku, jadikan aku lebih baik. Saya percaya Tuhan kabulin, ya kan. Misalnya kita lagi dagang sepi, bisa kok minta berkat Tuhan, minta tolong Tuhan, buka jalan segala macam. Tuhan bisa tolong kita. Nah itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, doa yang sesuai dengan doa yang dikabulkan Tuhan adalah yang kedua, doa yang dipanjatkan dengan kerendahan hati. Ya, doa yang dipanjatkan dengan kerendahan hati. Doa adalah ungkapan hati yang antara lain berisi permohonan kepada Tuhan. Permohonan bukanlah sebuah perintah yang saya katakan tadi. Nah doa itu benar-benar ungkapan hati dengan kerendahan hati. Nah di sini dikatakan dalam Markus 10 ayat 35 dikatakan gini. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau. Ya kan? Jadi kami ingin. Nah, bicara tentang kami ingin ini bicara bukan merendahkan hati dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tapi kita benar-benar gini, merasa kita itu lebih dari orang yang kita mintain. Ngerti ya? Nah, kadang-kadang kita kan jadi orang yang kita kan datang sama orang minta mohon. Nah, tapi beda dengan muridnya, dengan Bartimeus dikatakan gini. Dalam Markus 10 ayat 47 dikatakan yang tadi saya sudah bacakan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru dikatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi benar-benar ada satu kerendahan hati. Nah Bapak Ibu, bicara tentang kerendahan hati, bicara tentang mohon itu kalau kita datang, kita harus tahu bahwa status kita sama Tuhan tuh jauh lebih tinggi. Nah kalau kita memohon sesuatu, otomatis kita memohon kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Ya kan? Nah kita datang kepada Tuhan, kita harus benar-benar menyadari bahwa kita ini satu pribadi yang memang butuh Tuhan. Bukan Tuhan butuh kita. Ya jadi Bapak Ibu jelas dikatakan, Guru kami ingin engkau melakukan apapun. Jadi dikatakan gini, aku datang kepada Yesus dengan satu perintah atau dengan berbagai-bagai list dalam kehidupan saya yang saya beberkan kepada Tuhan. Tuhan ini loh Tuhan yang Tuhan harus lakukan dalam hidup saya. Beda dengan Bartimeus. Ya kan dikatakan gini, Bartimeus itu buta. Dia gak bisa ngapa-ngapain, dia ngomong cuma, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Nah jadi benar-benar gini, ada satu kerendahan hati benar-benar, ya Bartimeus itu sadar. Dia seorang buta yang butuh belas kasihan Tuhan. Nah pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara. Kita tuh sadar gak sih? Bahwa kita tuh memang butuh Tuhan. Bukan Tuhan butuh kita. Nah kita sadar gak doa-doa permohonan kita tuh benar-benar. Permohonan yang benar-benar gini. Satu, memang kita butuh Tuhan. Bukan Tuhan butuh kita. Bukan list yang kita sodorin kepada Tuhan. Yang Tuhan mau gak, yang pokoknya kita ngomong gini. Pokoknya Tuhan saya gak mau tahu. Tuhan harus jawab. Bukan begitu. Nah akhirnya kalau doa kita gak dipenuhi dengan kerendahan hati, saya percaya Bapak Ibu Saudara, pasti ada unsur di balik itu kan, kalau kita gak ngomong rendah hati, ada kesombongan. Jadi kita mau punya motivasi. Nah murid ini punya motivasi Bapak Ibu Saudara. Nah maka dikatakan di dalam Markus 10 ayat 49, dikatakan ini, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Karena Tuhan tahu. Dia datang dengan ini. Tapi murid-muridnya enggak. Nah Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita doa nggak dengan kerendahan hati, otomatis kita doa dengan kesombongan. Dan kita merasa bahwa kita memang lebih hebat dari Tuhan. Nah, jadi saya ajak kayak Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa itu kita belajar datang kepada Tuhan itu dengan kerendahan hati. Nah, kalau kita datang dengan Tuhan dengan kerendahan hati, saya percaya pasti banyak hal-hal yang Tuhan perbaiki dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang Tuhan koreksi dalam kehidupan kita. Nah, disitulah Bapak Ibu Saudara, doa dengan kerendahan hati pasti terjadi perubahan. Bartimeus terjadi perubahan, dia mengalami kesembuhan. Kenapa dia mengalami kesembuhan? Karena dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Nah, kalau kita datang dengan hati yang saya ngomong, dengan list-list, dengan merasa pokoknya saya sudah jadi anak Tuhan, pokoknya papa harus turutin semua kesenangan kita. Oh, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya kan, nggak bisa. Nah, jadi itu doa yang dikabulkan Tuhan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, doa yang dikabulkan itu adalah doa yang dipanjatkan dengan motivasi yang benar. Coba Bapak Ibu bayangin, seandainya di zaman dulu sudah ada medsos. Terus Bartimeus ngomong gini, Tuhan kasihanilah aku mau sembuh Tuhan. Kalau aku sembuh Tuhan, aku sebar semua di medsos Tuhan, supaya aku terkenal Tuhan. Saya jamin Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak kabulin itu doanya. Loh ya kan dia pengen sombong, kan pengen promosi diri dia. Atau kita berdoa sama Tuhan ngomong gini, Tuhan beri aku talenta Tuhan, supaya ketika aku tumpang tangan Tuhan, semua orang sembuh, kalau bisa Tuhan yang mati juga hidup Tuhan. Supaya di kota ini namaku terkenal Tuhan. Doanya, motivasinya. Doanya boleh dong doa untuk orang sembuh. Tapi motivasinya salah. Tuhan kabulin gak? Tuhan gak bakal kabulin. Gak bakal kabulin. Nah jadi benar-benar harus punya motivasi yang benar. Doa itu harus punya motivasi yang benar. Untuk apa kita berdoa? Diberkatin untuk apa? Ya kan? Jadi harus jelas, doa itu harus punya motivasi, itu motivasinya apa? Ya kan? Jadi jangan sampai kita punya motivasi yang salah. Kalau motivasi kita salah, Bapak Ibu Saudara, doa kita pun nggak didengar. Ya, jadi Tuhan Yesus bukan sekedar memperhatikan kata-kata yang kita ucapkan ataupun permohonan yang kita utarakan, tetapi ia juga sangat memperhatikan motivasi dari permintaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa nggak dijawab Tuhan, lihat motivasinya apa. Benar nggak motivasinya? Nah di sini dikatakan begini. Markus 10:37, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Motivasinya kan jelas, salah kan? Pengen dapat satu kehormatan. Kan dikatakan gini, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu. Pengen dapat kehormatan. Nah Bapak Ibu doa-doa yang seperti itu, doa-doa yang sungguh-sungguh gak berkenan di hadapan Tuhan. Nah terus di ayat 41 dikatakan gini, mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Kenapa mereka marah? Karena mereka juga pengen duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan. Bukan karena salah doanya, karena mereka juga pengen. Motivasi mereka juga salah. Nah, murid-murid ini dekat sama Tuhan, punya tujuannya salah. Berdoa kepada Tuhan punya tujuan yang salah. Nah, jangan sampai kita punya motivasi yang salah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau kita salah motivasi Bapak Ibu Saudara, udah pasti Tuhan gak bakal kabulin doa kita. Contoh, kalau kita punya papa, punya mobil, terus kita ngomong, Pak, pinjam mobil dong, Pak. Untuk apa? Balapan, Pak. Papanya udah pasti gak kasih lah, motivasinya salah. Pinjamnya gak salah, punya papanya kan. Dia kalau pinjam tangganya jangan, kalau pinjam papanya boleh-boleh aja. Tapi kalau dia ngomong gini, Papa aku pinjam mobil dong, Pak. Aku mau nganterin temen berobat ke dokter. Wah, papanya pasti kasih, ya kan? Motivasinya jelas. Nah, sama dalam kehidupan kita. Banyak motivasi-motivasi yang salah dalam kehidupan kita ketika kita berdoa. Kita berdoa dengan motivasi pengen puasin diri sendiri. Ya kan, supaya benar-benar nunjukin kepada Tuhan. Seolah-olah kita ngomong gini, biar nama Tuhan dimuliakan. Sesungguhnya kita yang pengen dimuliakan Bapak Ibu Saudara, itu salah loh. Ya kan banyak doa-doa yang kayaknya seakan-akan tuh doanya benar. Tapi ada maksud-maksud terselubung. Ini motivasi.
Ya kan, maka kalau motivasi salah, pasti salah. Nah maka dikatakan dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan ini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ingat, Tuhan sendiri datang pun nggak punya tujuan. Tuhan datang pun bukan Tuhan jadi lebih hebat segala macam, enggak. Nah jadi harus motivasi harus benar. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara kalau doa-doa kita dengan motivasi yang benar, pasti Tuhan kabulkan. Ya, jadi yang pertama kita harus berdoa dengan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua dengan kerendahan hati. Yang ketiga dengan motivasi yang benar. Nah di dalam Markus 10 ayat ke-51 dikatakan gini. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, aku ingin melihat. Bapak Ibu perhatiin. Dia nggak minta lain-lainnya. Dia tahu apa yang dia butuhkan. Ya kan? Beda ya Bapak Ibu. Yang pertama, murid-muridnya, Yakobus dan Yohanes, dia berdoa dengan apa yang dia inginkan. Beda ya. Nah kadang-kadang kita kan banyak punya keinginan kan, kita udah punya handphone gadget yang tercanggih, kita ngomong gini, Tuhan gadgetku sudah lama Tuhan, aku pengen yang lebih canggih lagi Tuhan, lebih canggih lagi. Itu keinginan. Bapak Ibu percayalah, kalau Tuhan gak jawab, ya Bapak Ibu jangan marah sama Tuhan gitu loh. Ya kan? Kecuali Bapak Ibu handphone sudah rusak. Rusak, pas rusak gak ada duit. Bapak Ibu boleh berdoa, ya boleh, saya percaya Tuhan bisa mengabulkannya karena memang itu bukan keinginan tapi memang kebutuhan. Ya beda nih, makanya dikatakan gini ya. Rabuni aku ingin dapat melihat. Jadi ini perbedaan, yang satu keinginan, yang satu kebutuhan. Bartemius minta karena dia butuh, dia benar-benar pengen sembuh. Murid-muridnya cuma pengen dapat tata kehormatan. Beda loh. Nah apa yang kita doakan dalam kehidupan kita? Pengen menjadikan diri kita lebih hebat atau pengen benar-benar yang Tuhan yang dimuliakan? Nah Bapak Ibu, jadi kita harus benar-benar belajar nih ya. Dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, dalam apapun juga. Jangan punya motivasi-motivasi terselubung. Jadi kita harus benar-benar gini. Kalau kita pelayanan, kalau kita berdoa, kalau kita melakukan apapun juga. Satu yang kita harus lihat gini. Benar nggak ini bagi kemuliaan Tuhan? Atau memang saya pengen nonjolin diri saya? Jadi salah, ya. Jadi salah. Maka dikatakan ayat yang terakhir dikatakan gini. Markus 10 ayat 52. Kata Yesus kepada Bartemius, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu juga ia dapat melihat lagi, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Nah Bapak Ibu kalau perhatiin di ayat yang ini tentang Yohanes Yakobus dikatakan gini. Namun hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan. Artinya apa? Doa permohonan Yakobus dan Yohanes tidak dijawab Tuhan. Nah jadi benar-benar Bapak Ibu Saudara, saya percaya biarlah hari-hari ke depan kita benar-benar mengalami Tuhan dengan doa-doa kita. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kebanggaan kita, bukan untuk sesuatu yang saya katakan tadi, Bartemius berdoa mohon matanya bisa melihat. Bukan supaya dia terkenal di kotanya, bukan dia bisa cerita, bukan untuk itu. Tapi ini benar-benar gini, untuk menyatakan Tuhan dalam kehidupannya. Maka dikatakan, saya ulangin lagi dikatakan, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, aku ingin dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu juga. Artinya Bapak Ibu, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, doa yang dengan rendah hati, doa dengan motivasi yang benar, doa itu akan dikabulkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kita doakan dalam hidup kita? Kita harus belajar koreksi diri. Enggak semua doa dijawab Tuhan. Ya kan, sekalipun kita doa dengan gigih, sekalipun kita doa dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau doa itu enggak sesuai dengan kehendak Tuhan, disampaikan dengan tidak rendah hati, disampaikan dengan motivasi yang salah, doa itu enggak bakal dijawab Tuhan. Ya, jadi kesimpulannya, Tuhan Yesus bukan hanya memperhatikan apa yang menjadi isi doa kita, namun juga apakah motivasi yang melatar belakangi doa tersebut. Doa dengan motivasi yang benar tidak akan diabaikan. John Wesley dikatakan begini, Tuhan tidak melakukan apapun selain menjawab doa. Ini saya katakan gini,
Ini satu statement yang luar biasa. Artinya Tuhan cuman kerja melakukan apa yang kita doakan. Tapi doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, doa yang disampaikan dengan rendah hati, doa yang disampaikan dengan motivasi yang benar. Kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau benar-benar memperbaharui hidup kita. Biarlah kita ketika kita berdoa, kita sungguh-sungguh dengan doa satu kata, kita mau memuliakan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang satu untuk memuliakan Tuhan, otomatis kita berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita pengen benar-benar memuliakan Tuhan, saya percaya kita datang dengan kerendahan hati karena memang untuk Tuhan. Kalau kita pengen memuliakan Tuhan, otomatis motivasi kita cuma satu, biarlah Tuhan yang dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, biarlah hari-hari kita, hari-hari dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman berjalan bersama Tuhan. Hari-hari di mana kita boleh mengalami doa-doa yang dikabulkan dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan pengen banget melakukannya bersama kita. Tuhan pengen banget menjawab doa seperti Tuhan menjawab Bartimeus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini kita boleh belajar ketika Tuhan datang dalam kehidupan kita dan Tuhan bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Biarlah kita berdoa bukan memenuhi keinginan-keinginan kita, tapi kita belajar melihat apa sih yang paling kita butuhkan, apa sih yang paling esensi yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kita berdoa penuh dengan keinginan-keinginan kita, tapi kita lupa apa yang jadi kebutuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Murid-muridnya dekat dengan Tuhan, murid-muridnya bersama-sama dengan Tuhan, tapi punya motivasi yang salah. Dia pengen duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya Tuhan Yesus. Bartimeus datang kepada Tuhan bukan untuk satu kebanggaan, bukan pengen dekat sama Tuhan, bukan cuma pengen dikenal, bukan. Tapi Bartimeus datang karena dia punya kebutuhan, dia pengen sembuh. Bapak Ibu Saudara, apa yang jadi kebutuhan kita? Apa sih yang jadi harapan kita? Apa sih yang jadi doa-doa kita? Biarlah Tuhan melihat hati kita dan Tuhan benar-benar menjawab doa-doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Bapak kami mau bawa Tuhan doa-doa yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan ketika kami datang, kami memohon kepada Engkau, kami memohon dengan kerendahan hati kami Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan, Engkau Allah yang jauh-jauh lebih tinggi dari kami Tuhan Yesus. Kami yang butuh Engkau Tuhan, kami yang butuh belas kasihan-Mu Tuhan. Kami yang butuh Tuhan anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami punya motivasi-motivasi yang salah Tuhan dalam doa Tuhan. Kami ingin dikenal, kami ingin melakukan apapun yang kami minta Tuhan supaya kami dikenal orang lain Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau kami punya motivasi yang salah Tuhan dalam doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah satu Tuhan motivasi kami Tuhan dalam melayani, dalam berdoa, dalam melakukan apapun Tuhan. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang dimuliakan, hanya Engkau Tuhan yang ditinggikan Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau kami mencuri kemuliaan-Mu di tengah-tengah pelayanan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami mencuri Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah apa yang kami doakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terus berbicara bagi setiap kami berdoa dan percaya Tuhan firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa. Biarlah firman-Mu yang terus berbicara bagi setiap kami, firman-Mu boleh menegur, menguatkan Tuhan. Membawa kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami berdoa Tuhan biarlah firman yang hidup ini Tuhan menemukan, mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kami. Dan biarlah benih-benih firman-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh, berakar, menghasilkan buah-buah pada waktunya. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap kita yang mau doa-doanya dikabulkan berkata, amin. Terus berkati. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Untuk pengumuman minggu ini, perpuluhan persembahan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPBN Singapura. Berikut laporan keuangan dan persembahan. Perpuluhan
sistem sudah terkumpul. Peremajaan sound system dan alat musik rock ibadah umum dan sekolah minggu sebesar 60 juta. Jemaat dapat berpartisipasi dalam pemenuhan dana tersebut. Dana dapat ditransfer pada rekening gereja dengan mencantumkan keterangan sound system atau dimasukkan ke amplop putih persembahan. Selamat ulang tahun untuk Ibu Esther, Bapak Agung, Bapak Agung. Sebelum kita menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini, saya undang semuanya untuk berdiri. Kita mau angkat satu pujian ini. Jadi kita ada doa 10 hari. Jadi saya mengundang untuk Bapak Ibu bisa terlibat di dalam doa pencurahan Roh Kudus yang dilaksanakan mulai hari Jumat kemarin sampai tanggal 28 Mei. Jadi diadakan doa setiap hari jam 6 sore. Jadi Senin besok kita ada doa dan sampai hari Jumat ya, karena Sabtu dan Minggu ada ibadah, jadi doanya di rumah masing-masing. Demikian informasinya. Terima kasih. Juga terima kasih untuk pelayan anak-anak muda Anda luar biasa dan generasi penerus yang nantinya akan memuliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau begitu baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam hari-hari yang kami miliki Engkau terus menuntun menyertai kami Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu melalui ibadah pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Engkau selalu beserta kami ya Tuhan. Biarkan firman ini Tuhan meneguhkan setiap kami, menguatkan kami, membuat kami memahami apa yang menjadi rancangan-Mu, kehendak-Mu terjadi di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Nyatakan apa yang benar, apa yang baik Tuhan.
Dan kami percaya Engkau selalu ya Tuhan menuntun kami Tuhan di dalam langkah-langkah hidup kami. Biarkan firman ini tertanam di dalam setiap kami Tuhan. Dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih, kami juga teringat Tuhan akan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau Allah yang menaungi bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Di tengah segala apa yang terjadi atas bangsa Indonesia, Tuhan Engkau turut campur tangan. Berkati para pemimpin kami Tuhan. Berikan kemampuan, kekuatan di dalam setiap mereka. Sehingga mereka Tuhan boleh menyelesaikan setiap apa yang menjadi persoalan Tuhan dengan baik ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Metro Tuhan. Engkau Allah yang menaungi kota ini Tuhan dengan kasih dan anugerah-Mu. Berkati kota Metro Tuhan. Berkati juga setiap kami yang boleh hadir, boleh yang ada ya Tuhan di kota Metro ini Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi cahaya garam-Mu Tuhan atas kota Metro ya Tuhan. Terima kasih. Berkati para pemimpin kami, wali kota maupun wakil wali kota di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Biarkan Engkau nyatakan kasih-Mu di dalam setiap orang-orang yang ada di kota Metro Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur atas apa yang Engkau berikan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang seminggu ini Tuhan. Dan kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Biarkan ini semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami juga teringat untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang mengalami keletihan Tuhan, sakit penyakit Tuhan di dalam tubuhnya Tuhan. Kami berdoa Engkau Allah tabib ajaib di dalam setiap mereka Tuhan. Engkau menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Yang mengalami keletihan di dalam rohani mereka, Roh Kudus bekerja di dalam setiap mereka. Sehingga mereka kembali kuat, kembali untuk selalu memuliakan Engkau di dalam hari-hari yang mereka miliki ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Dan sebentar kami mundur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera menyertai Engkau dalam segala aktivitas-Mu. Diberkati Engkau secara kesehatan, diberkati Engkau secara jasmani, diberkati Engkau secara rohani. Dan Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Dan nama Tuhan dipermuliakan dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan